Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imam al-sofa wal-wafa Sayyidina Muhammadin al-Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli sofa wa sahbi ahli wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah pada malam hari ini dengan Ummul Quran, Suratul Fatihah dan Surat Al-Ikhlas. Kemudian kita sempurnakan dengan sholawat amrik dan 4 Asmaul Husna. Kita hadiahkan kepada guru kita yang mentalkin zikir kita, yang telah mengajarkan, membimbing kita, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan ilmu dari beliau sekaligus keberkahannya, sehingga ilmu yang bermanfaat ini menjadikan kita bisa menarik keberkahan-keberkahan hidup fid dini wad dunya wal akhirah. Hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dini wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. 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 Ya hadiyu ya khabiru ya mubin. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibul Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah lil Imam Asy-Syaikh Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afada nafahatihi fid dharaini amin. Sanadut talqin as-sufi. Sanad talqin sufi. Ini kalau kita sering mendengar istilah sanad, istilah talqin dan istilah sufi. Mari kita kaji. Sanad ini kalau secara bahasa dalam teks Arab itu bisa berarti sandaran, penopang, atau sesuatu yang dijadikan pegangan. Nah, sering kita mendengar kata sanad itu dalam ilmu hadis, dalam pengertian ilmu hadis. Sanad adalah rangkaian
atau urutan perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi hingga sampai kepada kita. Jadi kalau kita buka-buka hadis, mulai haddasana, dan seterusnya, itu sanad. Jadi urutan perawi hadis yang bersumber dari Nabi kemudian sampai ke kita. Menurut Syekh Sa'roni, ilmu tasawuf pun demikian. Jadi sebagaimana hadis, sebagaimana ilmu fikih atau ilmu qiraah sab'ah itu semuanya bersanad. Yang kedua kata talqin, sanadut talqin. Talqin ini berasal dari kata laqqana yulaqqinu, talqinan. Secara bahasa berarti mengajarkan dengan lisan atau menuntun orang lain untuk mengucapkan sesuatu atau membisikkan agar ditirukan. Jadi ada yang mengajarkan dengan cara membisikkan. Nah, konteks ini kita sering melihat kalau ada orang yang mau meninggal, itu ditalkin. Itu dituntun atau diajari kalimat tauhid atau lafdzul jalalah. La ilaha illallah atau Allah, Allah, Allah. Nah, itu talqin. Nah, sanad talqin adalah rangkaian silsilah guru yang menalkinkan zikir kepada murid-muridnya. Jadi kita ditalkin oleh guru kita Buya As-Sofa. Buya As-Sofa ditalkin oleh gurunya terus sampai junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yaitu sanad talqin. Nah, ini pelan-pelan agar kita bisa memahami kalau itu tadi secara bahasa. Sekarang secara istilah. Sanad adalah silsilah ruhani yang menghubungkan seorang murid dengan guru mursyidnya. Lalu bersambung kepada guru-guru sebelumnya hingga sampai kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi silsilah ruhani yang kemudian rohani murid ini terhubung dengan rohani gurunya. Gurunya ya terus sampai ke Nabi Muhammad. Maka sanad ini bukti bahwa ittisal rohani, ada ketersambungan spiritual antara hati seorang guru dan hati muridnya. Jadi kalau sampean belum ditalkin, nah, sampean belum punya sanad zikir. Kalau belum ditalkin, ya berarti belum ada ketersambungan rohani antara hati murid dengan hati guru. Makanya banyak yang ikut ngaji, tapi belum talkin. Nah, dia belum punya sanad. Karena belum terjalin ittisal ruhani. Nah, kalau sudah punya sanad, ya melalui proses talqin itu, zikir yang diajarkan, zikir yang dituntunkan, ini orang yang punya sanad, sanadnya jelas, dia memperoleh cahaya dari zikir itu. Ada ruhnya, ada keberkahan. Maka kalau mengamalkan sesuatu kemudian tidak jelas
siapa yang mengijazahkan. Ini nggak ada keberkahannya. Keberkahan itu dari ketersambungan sanad, ada ittisal ruhani. Nah, dari sini kemudian sanad itu bukan hanya bukti legalitas atau pengesahan formal. Nah, misalkan sampean mendapatkan syahadah bukti bahwa ini dibuatkan semacam legal formal bahwa seseorang ini sudah pernah ditalkin. Bukan bukti kertas itu. Ya. Sanad itu jalan penghubung spiritual antara murid sampai ujungnya ke Nabi Muhammad. Ya tentu melalui mata rantai guru. Jadi dari para guru-guru itu. Makanya bukan sanad itu tidak, ya bukan hanya daftar nama guru yang kemudian ditawasuli dan seterusnya itu, tapi rantai pewarisan rohani. Ini dari rantai itu, bayangkan rantai atau tasbih. Ada pewarisan rohani yang menyambungkan murid kepada Nabi. Jadi sahibus sanad, orang yang punya sanad itu rohaninya tersambung ke Rasulullah. Nah, orang yang kemudian berbaiat ikut talqin zikir, dia mendapatkan sanad itu. Jadilah masuk ahli silsilah kaum sufi. Hanya rantai pewarisannya itu yang diwariskan adalah nur, cahaya. Cahaya itu dalam bentuk apa? Ya, cahaya ruhani itu bisa dalam bentuk ilmu laduni. Bisa dalam bentuk kemudian pencerahan batin. Bisa dalam bentuk limpahan mahabbah makrifat. Nah, pewarisan cahaya ini diturunkan dari guru mursyid kepada muridnya. Jadi dari Nabi, ini langsung disingkat, dari Nabi ke guru mursyid, dari guru mursyid ini diturunkan ke murid-muridnya. Sehingga dengan sanad itu cahaya ruhani, ya, ini tetap tersambung dan terjaga kemurniannya. Nah, menurut Syekh Sa'roni, dengan sanad itu kelestarian adab terjaga. Gini, adab di dalam tarekat itu adalah inti dari pengamalan. Makanya ilmu tasawuf itu ilmu adab. Adab itu awalan wa akhiran. Awaluhu wa akhiru adab. Nah, orang yang bersanad, ya, dengan sanad itu murid tidak hanya diajar kemudian untuk menghafalkan lafaz zikir, tapi menyangkut bagaimana tata caranya, bagaimana sikap lahiriah, bagaimana adab batinnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu sanad. Makanya sanad ini menjadi sumber barokah. Ya, ittisal ruhani tadi. Jika ingin mendapatkan keberkahan,
ketersambungan rohani harus terus terjalin. Ini. Keberkahan itu didapat dari keterhubungan hati seorang murid dengan gurunya. Jika hati seorang murid tidak terhubung dengan gurunya, ya jangan berharap barokah. Nah, dari situlah kemudian, ya, melalui keterhubungan itu, seorang murid mendapatkan limpahan doa, keberkahan, apapun dari gurunya. Juga dari guru-gurunya, dari guru-guru sebelumnya, di ahli silsilah itu. Makanya, beruntung sekali mereka-mereka yang ya punya sanad di dalam mengamalkan segala sesuatu. Tradisi keruhanian ini, ya di dalam tarekat itu terus dijaga oleh para sufi. Sehingga ajaran para sufi ini tidak terputus, terus terpelihara. Sebagaimana yang diwariskan sejak sebelum-sebelumnya. Singkatnya begini. Bagi kaum sufi, sanad itu merupakan jantung keaslian zikir dan kehidupan rohani tarekat. Sanad itu, ya, dengan sanad itu terus kita menjaga lafadznya, menjaga adabnya, menjaga maknanya, menjaga cahaya rohaninya. Ini terus tersampaikan kepada murid ini secara utuh. Jadi gini, menurut pandangan kaum sufi, dengan seseorang sanad kepada salah satu sufi, ada ketersambungan rohani murid dengan guru mursyidnya. Dari situ seluruh ajaran yang disampaikan oleh guru kepada muridnya ini terjaga. Terus karena ada ketersambungan, maka tidak hanya kemudian murid ini hafal lafadz yang diajarkan, sekaligus tahu, paham, mengerti makna dari yang diajarkan. Kemudian yang mendapatkan aliran cahaya rohani. Itu definisi secara bahasa. Sekarang talqin. Kita tahu talqin itu menurut istilah ahli tasawuf, menurut istilah para sufi, adalah proses bimbingan langsung seorang mursyid kepada murid dalam mengamalkan zikir yang dilakukan dengan ijazah rohaniyah melalui sanad yang bersambung kepada Rasulullah. Jadi dalam proses talqin, di talqin itu seseorang atau seorang murid ini dibimbing langsung oleh gurunya di dalam mengamalkan zikir. Dari sini para sufi sepakat bahwa zikir itu tidak bisa atau tidak bernilai jika tidak ditalkinkan oleh guru yang bersanad, yang sanadnya sambung sampai ke Rasulullah. Sampean bisa baca kitab, kemudian buka kitab, di situ ada berbagai aurat atau zikir atau hizib atau apapun.
sampean amalkan. Ini tidak bisa. Karena harus dituntun langsung oleh guru mursyid. Begini, dalam proses talqin, ketika seorang murid ditalqin oleh guru mursyidnya, saat ditalqin itu seorang murid tidak hanya menerima lafaz zikir, ia menerima pancaran cahaya ruhani. Ia menerima zauk, rasa spiritual, yang itu tidak bisa didapatkan dari bacaan dengan membaca kitab, tidak bisa. Harus dituntun secara langsung oleh guru mursyid yang punya sanad tersambung sampai ke Rasulullah. Makanya di talqin itu tidak hanya kemudian diajarkan lafaz, terus murid menirukan. Ini di saat talqin itu mursyid menanamkan zikir ke dalam hati murid. Jadi ketika talqin zikir, diproses ketika seorang murid ditalqin zikir oleh gurunya, ketika itu di dalam hatinya ditanami benih zikir. Kemudian ditanami, ya, dialiri cahaya ruhani, dialiri barokah, dan seterusnya dan seterusnya. Ada transmisi ruhani dari seorang guru kepada murid yang ditalqin. Makanya ketika talqin itu sertakan hati, kondisikan hati. Yang sering kemudian diingatkan ketika ditalqin, entah itu zikir, entah itu doa, kondisikan hati berada di antara bainal khauf wa roja, di antara takut dan harap. Karena nggak cukup kemudian ketika ditalqin sampean hanya mampu melafazkan zikir yang sudah ditalqinkan itu. Di kondisi itu, ketika kondisi batin, kondisi hati seorang murid saat ditalqin itu benar, baik, hatinya menjadi tersambung ke Allah. Makanya banyak para sufi mengatakan, apa sih fungsinya talqin zikir itu? Fungsi yang paling besar adalah fathul qalb, pembukaan hati, futuhul qalb. Jadi ketika kondisi hati seorang murid waktu ditalqin itu kondisinya baik, di saat itu ia mengalami futuh. Sehingga begitu ditalqin, contoh misalkan ditalqin zikir nafi isbat, la ilaha illallah, itu kalimat tauhid, zikir nafi isbat itu tidak berhenti di lisan. Kita disuruh menirukan terus berhenti di lisan, enggak. Itu meresap ke dalam hati, meresap bahkan sampai ke roh. Nah, begitu ditalqin itulah zikir yang ditalqinkan ini menjadi sumber kehidupan batin seorang murid, menghidupkan perjalanan spiritual seorang murid. Makanya sering Buya mentalkin kita,
entah itu doa, entah itu zikir, entah itu apapun. Nah, ketika itu kondisikan hati kita sebaik mungkin. Imam Ghazali sangat menekankan ini. Betapa pentingnya talqin zikir itu. Betapa pentingnya bimbingan guru ya, dalam hal apapun, dalam zikir, dalam amalan-amalan tasawuf. Ini apa? Agar murid ini bisa menjaga adab. Kalau tidak ditalqin, ini qalilul adab, sedikit sekali adab seorang murid ketika berzikir. Juga dengan ditalqin zikir itu, seorang murid tidak menyimpang dari jalan Rasulullah. Nih. Tujuan dari talqin zikir yang pertama adalah menyambungkan hati murid ya dengan Allah. Jadi yang paling dasar menyambungkan hati murid ke hati guru. Itu. Dan ujung-ujungnya ya ke Allah, ke Rasulullah. Makanya zikir yang ditalqinkan itu bukan sekedar kemudian bacaan, jangan berhenti hanya di lisan. Zikir yang ditalqinkan itu jalan, cara untuk menghadirkan Allah. Nah, makanya dominasinya adalah transfer ke hati. Yang bisa merasakan kehadiran Allah itu ya hati. Tujuan kedua, menghubungkan murid dengan sanad zikir. Tujuan talqin yang kedua, agar murid ini terhubung dengan ahli silsilah, silsilatul qaum, silsilah kaum sufi. Sehingga nanti seperti mata rantai atau tasbih itulah. Ini agar ya apa ya, yang diamalkan murid ini menjadi sah, murni, dan bisa sampai kepada Rasulullah. Tujuan ketiga, mengalirkan cahaya ruhani dan zauq, rasa spiritual. Sampean sebelum ditalqin, ini zauq sampean, rasa spiritual sampean, ini nggak ada rasanya. Walaupun zikir beribu berjuta kali. Tapi setelah ditalqin, muncul zauq, muncul rasa spiritual, muncul cahaya ruhani. Nah, jadinya kemudian istilahnya tidak hanya bibirnya saja yang berzikir. Istilah lain, lafaz zikir yang diucapkan ini tidak kering, tapi basah. Nah, dari situlah kemudian setelah teraliri cahaya zikir, zauq, rasa spiritual, ya menjadikan kemudian ia hidup dengan tenang, hidup dengan rasa iman, ada ketenangan. Nah, sekarang secara fungsi, apa fungsi talqin zikir, talqin zikir dari seorang sufi? Yang pertama sebagai transmisi rohani. Transmisi rohani itu
mengalirkan, memindah barokah dari hati guru ke murid. Memindah zauk, rasa dari hati guru ke murid. Mengalirkan adab dari guru ke murid, dan seterusnya dan seterusnya. Itu transmisi. Jadi kalau tidak ditalkin atau belum pernah mendapatkan talkin, ya tidak mendapatkan aliran keberkahan, tidak ada transmisi ruhani. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk menjaga adab berzikir. Ini tidak tahu murid. Kalau tidak dibimbing, tidak dituntun oleh guru. Ya taunya hanya lafadznya. Tapi bagaimana kondisi batin yang benar, kondisi hati yang benar. Bagaimana kemudian niat di dalam berzikir. Bagaimana tata caranya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini fungsi kedua dari talqin itu seperti itu. Yang ketiga, sebagai penguat ikatan guru murid. Nah, disinilah kemudian ketika seorang murid itu ditalqin, ini menegaskan bahwa guru tersebut ini sebagai pembimbing rohani, bukan sekedar pengajari ilmu. Beda. Sekedar hanya menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu dengan membimbing rohani, dengan menuntun rohani, beda. Ketika seorang murid ini mendapatkan seseorang itu ditalqin. Nah, ketika itu menjadi jelaslah bahwa sang guru tersebut adalah waliyan mursyida.